dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. 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 Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kembali lagi di malam hari ini kita dipersatukan dalam satu persekutuan bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing dalam ibadah rumah tangga Jemaat Sebaot di malam hari ini. Marilah kita masuk ke dalam ibadah dan kita akan menyanyikan pujian lewat Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan pamenyang sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu kemenangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Bapa yang selalu dan senantiasa setia menjaga dan melindungi akan kehidupan anak-anaknya.
Kami mengucap syukur ya Tuhan karena di malam hari ini kembali kami boleh bersama dalam satu persekutuan memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu di malam hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkatilah persekutuan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, dan kiranya ibadah kami pada malam hari ini boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Berkenanlah Engkau atas kami ya Tuhan, dan terimalah setiap sembah dan pujian yang kami naikkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Tuhan, kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya dengan mengangkat pujian lewat PKJ nomor 43, Tuhan kami berumulan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ku ditebus
kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan isi firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi, di malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan kami rindu membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan dengar nanti dapat kami pahami dengan baik, dan firman-Mu dapat tertanam di hati kami masing-masing, sehingga dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu di atas kami ya Tuhan, hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat kepada kami. Kau memberkati firman-Mu, sehingga ya Bapa, firman-Mu dapat tersampaikan bagi kami semua. Inilah kami anak-anak-Mu, berfirmanlah atas kami sambut firman-Mu hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Sebaot yang dikasihi Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Matius pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-12 dengan perikop ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Untuk berbahagia itu sangatlah mudah. Namun bagi kebanyakan orang, nyatanya ada banyak tantangan untuk bisa benar-benar menikmati kebahagiaan. Banyak orang yang berbahagia, akan tetapi banyak juga orang yang mungkin sampai saat ini sulit untuk bisa menikmati kebahagiaan. Matius 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ketika Tuhan menyampaikan khotbahnya di bukit, Yesus memperjelas dan menekankan akan suatu bentuk tindakan yang berkenan baginya. Dalam Matius 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, Juru Selamat kita memberikan 8 sifat orang yang diberkati atau berbahagia. Hidup yang diperkenan Tuhan, semuanya melambangkan kebaikan-kebaikan utama orang Kristen. Untuk setiap sifat itu, suatu berkat atau kebahagiaan untuk masa kini dinyatakan. Dan untuk masing-masing juga dijanjikan suatu berkat untuk masa yang akan datang, yang diungkapkan dengan berbagai cara yang sesuai dengan sifat kebaikan atau kewajiban yang disarankan untuk dilakukan. Jadi, siapakah sebenarnya yang disebut berbahagia? Jemaat yang dikasihi Kristus, kata bahagia dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Inilah suatu sukacita yang tidak terganggu oleh perubahan situasi hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sukacita yang Tuhan berikan.
Khotbah di bukit berbicara mengenai sukacita dan hidup yang keberkatan. Melewati kesedihan dan kehilangan, melewati penderitaan, aniaya, keadaan tidak berdaya, diejek dan dihina dunia karena iman Kristiani. Dalam situasi-situasi tadi, orang Kristen tidak kehilangan bahagia, sukacita ataupun keberkatan karena hidupnya yang diperkenankan oleh Tuhan. Itulah makarios, berbahagia yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pastinya setiap orang ingin merasakan kebahagiaan. Akan tetapi melalui teks firman Tuhan ini, apa yang seharusnya kita lakukan sehingga bisa merasakan kebahagiaan itu? Jawabannya ialah bagaimana kita mampu membawa diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Dengan membawa diri kita untuk selalu berjalan di jalan Tuhan, itu merupakan salah satu cara yang mudah untuk kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka dari itu, tetaplah tertuju pada Tuhan dan mulailah dengan pertobatan. Artinya meninggalkan segala hidup duniawi dan cara pandang duniawi. Kembalilah kepada Allah dan galilah nilai-nilai yang Allah tetapkan dan praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan dan dengarkanlah ajakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan lewat pujian Kidung Jemaat nomor 287, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya
Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dengan kepala kami yang tertunduk, namun hati kami terangkat menghadap hadirat Tuhan. Kami mengagungkan kebesaran kuasa-Mu dan kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh kembali lagi ada bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Kami datang menghadap hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat Gemindo Sebaot. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Engkau layakkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan akan setiap aktivitas kami dalam setiap keseharian kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami yang selalu Engkau berkati, setiap kecukupan kebutuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, di malam hari ini kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kami, sehingga ya Tuhan, kami bisa menjadi orang-orang yang mampu membawa diri kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Kami selalu bisa berjalan di jalan Tuhan, sehingga ya Tuhan, dengan kami berjalan di jalan-Mu yang benar, mengikuti akan setiap firman-Mu, kami dapat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapa dalam sorga, dalam ibadah kami di malam hari ini, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu di jemaat kami. Bapa dalam sorga, kiranya ya Tuhan, melalui persembahan ini kami dapat terus Engkau ajarkan untuk selalu bersyukur untuk setiap anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa kekal dalam sorga, di malam hari ini juga ya Tuhan, kami rindu berdoa untuk kehidupan kami anak-anak Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini ya Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami tahu kami ada dalam tekanan, tapi ya Bapa, di balik semuanya itu kami meyakini Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kami tetap bersandar kepadamu, kami tetap berpegang teguh untuk setiap janji Tuhan, firman Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, tolong berkati akan setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan, berkat-Mu selalu kami terima, selalu kami rasakan melalui setiap usaha yang kami jalankan atau pekerjaan yang kami jalankan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya ya Bapa, Engkau menolong, memberkati proses penyembuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, mulai dari obat-obatan yang dimakan atau diminum, makanan dan minuman orang-orang yang ada di sekitar yang membantu dalam proses penyembuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini bisa memperoleh kesembuhan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Terlebih khusus bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ya Bapa, kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan, memberikan semangat, memberikan penghiburan, sehingga ya Tuhan mereka bisa kembali pulih lagi ya Bapa, bisa kembali sehat lagi dan dapat kembali melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Bapa dalam kerajaan sorga, kami memohon kasih setia-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu untuk setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Begitu banyak harapan pinta kami kepadamu Bapa. Atas semuanya itu ya Tuhan, kami mohon ya Bapa, Engkau kiranya akan selalu mengasihani kami. Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu, memberikan kami kesehatan dan memberikan kami hikmat dalam kami menjalani kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang, ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.